Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sania Nursalihati dari kelas G, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penamaan surat dalam Al-Quran. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi surat. Surat secara bahasa diambil dari kata manzilah yang artinya kedudukan, yang dimana surat-surat ini memiliki kedudukan atau tingkatan di dalam Al-Quran. Sedangkan secara istilah, menurut para ahli ilmu Quran itu berbeda-beda pendapat. Yang pertama, menurut Al-Jawari, Al-Quran itu mencakup bagian ayat yang mempunyai pembukaan, penutup, dan jumlah ayat yang paling sedikit itu 3 ayat. Dan menurut Khalid bin Usman Al-Sab, disimpulkan sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri memiliki permulaan dan akhiran untuk membedakan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Dan yang ketiga, menurut Mana Khalil Al-Qattan, surat adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran ayatnya pada surat tersebut. Penamaan surat di dalam Al-Quran ini memiliki 3 macam bagian. Yang pertama, berdasarkan nama jumlah surat. Yang kedua, berdasarkan riwayat. Dan yang ketiga, berdasarkan alasan. Berdasarkan jumlah nama surat dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang memiliki 1 nama surat, ada yang memiliki 2 nama surat, dan ada yang memiliki lebih dari 3 nama surat. Surat yang memiliki 1 nama, contohnya surat Al-Anfal yang memiliki nama lain Al-Bada. Dan surat yang memiliki 2 nama, contohnya surat Al-Isra yang memiliki nama lain Subhan dan Bani Israel. Dan surat yang memiliki lebih dari 3 nama, itu contohnya surat Yasin yang memiliki nama lain Al-Mu'immah, Al-Dafi'ah, dan Al-Qadiyah. Surat berdasarkan riwayat itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berdasarkan riwayat yang menggunakan kitab hadis. Yang kedua, berdasarkan riwayat yang menggunakan kitab tanpa rujukan. Dan yang ketiga, berdasarkan riwayat yang menggunakan kitab tanpa penjelasan. Yang ketiga, berdasarkan alasan, maksudnya dalam surat itu mempunyai alasan tertentu yang merujuk dalam peristiwa atau tema utama yang di dalam surat tersebut. Contohnya surat Yunus dan surat Hud. Dinamakan surat itu karena di dalam itu menjelaskan tentang kisah Nabi Yunus dan Nabi Hud. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi surat. Dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumul Quran menyebutkan klasifikasi surat itu terbagi menjadi 4 macam bagian. Yang pertama, surat At-Tiwal, yang kedua surat Al-Mi'un, yang ketiga surat Al-Masani, dan yang keempat surat Mufassal. Surat At-Tiwal yaitu 7 surat yang panjang atau juga disebut As-Sabrul Masani. Di antaranya ada surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surat yang ketujuh ada perbedaan pendapat ulama, yaitu surat Al-Anfal dan digabung dengan surat At-Taubah karena tidak ada perantara bismillahnya. Dan yang kedua ada surat Al-Mi'un. Surat Al-Mi'un yaitu surat yang jumlah ayatnya lebih dari 100. Al-Mi'un itu diambil dari kata mi'ah yang artinya 100. Contohnya ada surat Yunus dan surat Hud dan juga surat Yusuf. Dan yang ketiga, surat Al-Masani. Surat Al-Masani yaitu jumlah surat yang ayatnya kurang dari 100. Contohnya ada surat An-Naml, An-Nur, dan Al-Qasas. Dan yang keempat yaitu ada surat Al-Mufassal. Surat ini memiliki banyak fasal atau banyak pemisahan antara surat dengan basmalah. Contohnya ada di juz 30. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir yaitu tentang
tartib nuzuli dan tartib mushafi, dua metode penyusunan tafsir yang mempunyai perbedaan. Tartib nuzuli yaitu proses atau metode penyusunan kitab sesuai dengan kronologi turunnya ayat Al-Quran. Sedangkan tartib mushafi yaitu metode penyusunan kitab berdasarkan kitab Utsmani. Tartib mushafi lebih populer dibandingkan tartib nuzuli. Mungkin secara lebih jelasnya, tartib nuzuli yaitu penyusunan Al-Quran dengan mengikuti urutan-urutan ayat atau surat berdasarkan tanggal turunnya Al-Quran. Sedangkan tartib mushafi yaitu penyusunan Al-Quran berdasarkan urutan-urutan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.